Halo Singganas. Nah, hari ini di hari Minggu kita ada kegiatan workshop di mes daerah, tepatnya di tempat kreatif group. Nah, sekarang kita lagi ada kegiatan workshop dengan tinta Cina. Nah, ini bersama Bang Kavi. Nah, ini Bang Kavi ini asli dari Singkawang atau enggak? Aku ya asli dari ini Pontianak, lahir Pontianak. Oh iya. Tapi kesini kerja di sini, tetap di sini Oh. dan nikah di sini sama orang sini. Oh iya. Udah berapa lama Bang di sini? Berapa ya, dari tahun 2015 ya, mungkin udah 5-6 tahun. Oh, KTP udah sini lah ya. Iyalah, saya beda sini. Oke. Pekerjaan saat ini apa, Bang? Kerjanya di rumah sakit, kalau ada pencarian ya, jadi rumah sakit bagian arsip medis. Kemudian ini hanya sekedar hobi ya. Oke. Untuk melepas Ini unik ya. Bang Kavi ini kan kerja di rumah sakit ya dengan segala kesibukan, tapi sempat nih menggambar. Nah, ini tadi Bang Kavi bilang ini menjadi hobi. Saya mau nanya nih Bang, pernah terpikir nggak ini jadi pemasukan kedua gitu, atau dijadiin job gitu? bisa sih, asal kita pandai aplikasikan ya. Entah itu misalnya kita bikin konten, Ya. dapat apa income dari Oh, iya. dari bikin konten itu kan, bikin tentang ilustrasi, atau enggak kita menjual barang-barang kreatif, entah itu alat tulisnya atau hasil karyanya kita jual. Tapi untuk sekarang pemikiran saya kayaknya lebih ke konten ya, bikin konten kayaknya oke gitu untuk penghasilan tuh ya. Iya. Mengikuti zaman lah ya. Di jam 4.0. Yes. Oke, awal mengenal tentang visual art, khususnya melukis ini Bang, atau menggambar ini, dari kapan ya Bang? Dari kapan tuh relatif sih. Dari kita SD pun udah aktivitas gambar itu udah sering sih, udah suka gitu. Cuman dari perjalanannya itu jarang, kadang untuk kalau sebagai SD, SMP, SMA itu hanya sekedar sebatas di pas sekolah aja baru gambar. Kok kita dulu gitu kan, kegiatan ada tugas aja gambar. Kadang saya itu ini, misalnya teman tuh kadang ada yang bosan, aduh aku bosan nih mau gambar nih katanya. Biasa aja nyuruh saya, jadi saya yang gambar dia. Gitu. Jadi agak-agak suka juga gitu. Itu udah dari dulu ya ngejob. Tapi kalau lebih rutinnya itu saat kuliah lagi tak ada mumet gitu kan, wah lihat orang gambar kayaknya asik nih katanya. Ya ngulik terus kesukaan, jadi sebagai ya? pendamping penghilang stres ya. Nah, Oke. Lalu Bang, pernah ngikutin kursus nggak untuk memperdalam ilmu, atau nggak pernah ikut gitu? kalau kursus nggak ada sih. Saya kalau ngulik-ngulik untuk itu tuh paling otodidak. Jadi lihat YouTube cara kegiatan orang gambar kayak gimana, buka template-nya. Oh, kayak gini ya caranya ya. Terus sering-sering bertanya juga sama yang ilustrator handal. Oh, iya. Ini alat ini gimana sih cara gunainnya gitu. Lalu bahannya apa nih yang asik nih, terus kertas nih gimana gitu. Pokoknya sering-sering bertanya, sering aktif lah. Nah, sisanya kita gambar sendiri, ngulik sendiri biar lebih dalam ilmunya. Oh iya. Intinya tetap latihan aja. Mau kursus, mau praktis. otodidak, itu tetap latihan, dan jangan malu bertanya kayaknya ya. Iya. Gitu. Oke. Saya pernah baca ini, di dalam melukis atau menggambar itu kan banyak aliran ya Bang ya. Kalau Bang Kavi ini lebih memperdalam aliran apa Bang? Aliran.
Aliran sesat. Jangan Bang. Aliran. Udah banyak dah itu. Aduh, enggak ada aliran sih. Lebih tepatnya Lebih aja. tepatnya teknik sih ya. Kalau dibilang aliran kayaknya enggak ini ya. Kurang tepat aliran. Nah, kalau teknik nih apa? Teknik apa nih? Teknik sipil. Enggak ya? Teknik. Nah, salah satunya teknik yang baru kita bahas nih penggunaan tinta Cina. bak, tinta Cina. Iya. Itu hitam putih ya, water base. Ada contohnya nggak Bang? Ini bisa lihat. Yang kayak gini-gini Oh, sih iya. pakai tinta Cina ini ya. Mm-mm. Lebih ke gelap terang ya, gelap hitam putih ya. Tapi biasa kalau bosan tuh watercolor, Hmm, cat air, pakai palet nih. Kita lihat ya. Ini kayak lebih kayak apa ya? Palet make up ya. iya. Make up orang undangan ini. Kayaknya lebih kalau job tambahan boleh kayaknya. Iya. Mua ya. MUA, Mua. boleh. Jadi pakai ini cat air di kertas. Oke. Lalu juga pulpen, Ya. pena. Itu masuk juga tinta sih. Kemudian kanvas pakai cat akrilik. Oke. Dulu sih sama Bang Roy ini sama Bang Roy. Iya. Mural biasa di tembok. Iya. Nah, oke. Biasanya murah gitu. Ada panutan nggak Bang? Siapa gitu? Tokoh terkenal Lokal ke interlokal. luar planet juga Oh, iya. nggak Bang? Kalau lokal banyak, Elvan Diari, Aulia Effendi, terus pokoknya seniman ilustrator. Kalau di Singkawang nih, Reza Elnanda, Iya. itu yang udah gambar sampai dapat job gitu kan, desain Iya. sampai di luar gitu kan. Padahal kalau kita mandang kerjanya di warkop, Iya, keren tuh. warkop megang laptop. Mengikuti zaman. Padahal rekening gede tuh. Wih. Nggak rupiah ya uangnya. Nggak rupiah, dolar. Biasa. Kalau luar negeri Bang? Luar negeri, aku tuh lebih suka sini. Vincent Van Gogh. Oh, Nah. yang ngiris telinga itu. Abang jangan ya. Ini ngiris telinga terus tumis ya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak peran seni rupa itu untuk dari Bang Kahfi gitu? Peran seni rupa. Iya, peran gimana seni maksudnya? rupa khususnya ya Singkawang. Yang kecil aja deh, Singkawang dulu. Peran kayak gimana nih contohnya nih? Pandangan lah. Pandangan Dan peran seni rupa untuk di Singkawang nih gambaran Iya. untuk sekarang Iya. ini ya maksudnya. Iya, betul. Kalau gambaran sih sekarang sih kayaknya udah mulai aktif dengan adanya kawan-kawan kita, terus dari yang ini terwujudnya workshop ini dengan adanya turun tanah ya, turun tanah kan? Iya, turun tanah. Dengan adanya turun tanah, teman-teman IKBS, Singkanesia, Muge, yang pernah naik dulu ya. Muge itu dulu Iya. yang gambar hari Jumat tuh. Iya, dulu aktif ya itu ya. Oh. Sekarang nggak lagi Bang. Aduh, mana tuh orangnya tuh? Itu harus dinaikin lagi sebenarnya. Aduh, orangnya mencar loh. Iya. Cari duit kena sini dah sekarang. Nah itu tuh, jadi dengan adanya kayak gitu mungkin bisa menjadi pemantik api untuk Mengembangkan lagi. jadi membakar semangat kawan-kawan yang baru-baru masuk, yang Betul. pengen berkecimpung di bagian ilustrasi. Menyediakan wadah lah ya. Jadi wadah ya. Oke. Tadi udah disebutkan sebagian. Saya mau nanya ini Bang. Kalau di Singkawang itu ada nggak Bang komunitas atau perkumpulan gitu untuk yang menggambar itu yang aktif sekarang gitu, untuk misalnya ada yang mau join gitu? Ya kalau dulu sih Muge ya. Untuk dulu ya. Muge. Sekarang turun tanah ya. Iya. Turun tanah ya. Turun tanah yang bantu aku nih untuk Iya.
terwujudnya workshop ini. Oke. Mungkin Bagaimana ada- sih ada- cara joinnya bang? Hah? Ya join, gabung-gabung aja sih. Iya. Kontak kawan, ayo ada kegiatan nggak? Pengen dong ikut gabung kegiatannya. Ayo gambar di sini. Iya. Gitu. Mungkin satu aja kali ya, jangan malu ya. Ya, intinya jangan malu berekspresi. Bahasa Indonesia nih terlalu membudayakan malu ya. Iya. Jadi sedikit-sedikit malu. Sama satu lagi kalau nggak ada temennya nggak mau ikut. Ya. Mau. Asal kawan. Ayo Iya. kawan-kawan. Kayak ke WC pun minta kawan-kawan juga. Oke. Menarik ya. Dari pembahasan kita dengan Bang Kahfi di acara workshop ini, mungkin kita akan bertemu dengan acara-acara yang positif ini berikutnya di waktu yang akan datang. Halo Singkanas, kembali lagi dengan saya Roy Marendra dan Bang Kahfi. Masih di segmen workshop dengan tinta Cina. Ini acaranya sedang berlangsung. Nah, Bang Kahfi, ini yang daftar nih dari kalangan mana aja nih? Kalangannya dari anak-anak, kayaknya anak-anak kuliah dari SMA sampai kuliah. Oh iya. Ini kebanyakan Bukan mahasiswa ya kayaknya. anak-anak di Singkawang ya? Iya, anak Singkawang. Iya. Ramai juga Bang ya? Lama ya? Iya. Lama ya sebenarnya. Nggak nyangka juga saya di Singkawang bisa seramai ini. Oke. Ini kan Bang, kita kan mengangkat tinta Cina ya. Sebenarnya media atau alat lain tuh kan banyak ya, ada cat warna atau watercolor, Akrilik ya. akrilik dan sebagainya lah. Ini kok dipilih tinta Cina Bang? Kenapa ini? Karena Why? tinta Cina ini kayak kita harus belajar dasar ya. Jadi sebelum kita belajar mengenal warna, kita seharusnya memang harus belajar di hitam putih. Perkuat lagi sistem gradasi bayangan, gelap terangnya, kita harus tahu komposisinya. Nah, itu tuh semua materi-materi kayak gitu tuh ada semua di tinta Cina, tinta baknya. Hitam putih kan. Jadi kita lebih bisa merasakan gradasi, bisa lebih paham lah mungkin gitu. Oke. Baru kita belajar warna. Ada tahapnya lah Bang, ya. Ada tahapnya gitu. Jadi nggak instan ya. Iya. Ya, energen nggak instan ya. Biasa kan orang Indomie. nyebut mie ya. Indomie gitu. Lain sedikit. Oke. Ini kan namanya nih kan di era modern agak sedikit sensitif ya. Tinta Cina ya. Nggak saya tekankan ya, tinta Cina ya. Nah, ini ada nama lainnya nggak? Nama lainnya tinta bak sih namanya. BAK gitu. Iya, BAK. Oke. Bukan BAK itu ya. Tinta Itu BAB, oh. Setahu saya tinta bak. Oke. Jadi kalau mau beli ya, kadang kalau di Singkawang sih masih misalnya saya pernah pengalaman tuh beli di Pontianak. Saya bilang tinta Cina enggak ada yang tahu. Jadi saya bingung. Ini tinta apa sebenarnya? Berarti kita nyebutnya tinta bak ya. Tinta bak. Oke, dapat Tinta referensi naga. ya. Biasa orang bilang tinta naga. Itu soalnya ada logo naga itu. Warna kuning tuh. Kalau gua ayam mangkuk ya. Cap ayam jago namanya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, apa sih Bang kelebihan dari tinta bak atau tinta Cina ini? Kelebihan dari tinta-tinta yang lain atau dari cat atau media lain? Bebas, bisa dijelaskan semuanya? Kalau tinta bak itu pernah saya coba. Ini tinta bak itu hitamnya tuh lebih pekat. Terus dia nggak gampang rusak. Biasanya itu kalau tinta yang lain itu pernah saya beli tinta kaligrafi ya, mungkin untuk kaligrafi di Jepang itu atau merek-merek lain tuh. Itu dia berapa lama nggak dipakai berjamur, jadi rusak ya. Terus hitamnya itu nggak terlalu pekat. Biasa mungkin itu penggunaannya kayaknya lebih ke untuk tulisan kayaknya, penggunaan tulisannya.
Tapi kalau tinta bak nih, oh ini enak itu. Kalau mau bikin hitam pekat sekali. Kayaknya mungkin ada kandungan arang kayaknya charcoal. Jadi lebih inilah lebih enak lah digunakan. Lebih recommended lah ya Recommended lah. untuk dipakai. Dan Ya. juga praktis ya. Terjangkau, bisa dicari di mana-mana. Untuk harga ya. Harga murah juga kan. Ada banyak jenis nggak? Paling Untuk ukuran atau ukurannya paling kalau ukurannya kecil itu ada contoh? yang Ya. Ini yang kecil ya? kecil. Ini mereknya ini Yamura. Biasanya yang orang kalau nyebutnya itu Yamura kan mereknya. Inilah ya. Tinta bak. Ini katanya tinta bak nih. Mungkin karena banyak di toko-toko Cina biasa banyak jual kan, jadi orang jual tinta Cina kan. Kok di Nah, tempat ini Melayu tinta 2.500 Melayu ya? 2.500. Ini Oh, terjangkau murahnya ini. ya? Murah. Jadi kita berkreasi itu, berekspresi itu lebih enak, lebih mudah. Itu ya sih. Oh ya. Ini udah mulai diminati nggak Bang tinta Cina ini untuk para seniman-seniman atau pemula atau perupa lainnya? Biasa untuk mereka biasa tidak tahu sih. Kalau saya pribadi itu biasa untuk ngulik. Kalau bikin belajar pengen mempertajam rasa untuk gelap terang itu saya biasa mainnya ini untuk latihan. Tapi kalau untuk bikin ilustrasi lebih sukanya cat air karena kan lebih berwarna ya. Oh ini kan cuman gelap terang itu hitam putih. Oke. Terus juga apa lagi ya? Terjangkau pastinya ya. 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 Ini ya. Jadi jangan salah beli. Jadi jangan beli tinta printer. Mahal. Nah, oke. Ini tips awal menggunakan tinta Cina untuk melukis tuh bagaimana ya, Bang? Ada step by stepnya nggak? Step by step. Bekerja ya kan? Untuk memulai misalnya gambar sesuatu gitu. Ya paling sediain kertas sih intinya. Kertasnya juga. Pakai contoh ya? Enggak. Udah. Pakai contoh ya. Biasa kalau kertasnya jangan pakai kertas yang kayak kertas tulis buku tulis itu. Soalnya ini tembus kan? Iya. Karena kan ini tinta kan, cair. Iya. Jadi kalau bisa gunakan kertasnya itu agak tebal. Biasa itu merek modelnya Pindocard. Kertas Pindocard. Nah, itu agak tebal tuh. Jadi kalau kita gores itu dia agak stabil kertasnya, enggak bakal bolong, enggak bakal sobek. Enggak berbulu juga kalau kita kuas. Terus kuasnya juga kita harus pilih. Kuasnya itu kuas nilon biasa. Jangan kuas yang kayak ada berbulu-bulu itu. Soalnya itu arsiran kita tuh enggak stabil. Jadi itu agak-agak enggak rapi ya, enggak rapi. Tapi kalau pakai nilon itu stabil ya. Kalau kita bikin garis rapi detail. Kalau bikin ilustrasi itu lebih enak tuh. Oh gitu ya. Jadi lebih tepatnya kuas itu ke yang berpengaruh. Nilon ya. Iya, kertas harus tebal. Harus tebal. Karena kan takutnya tembus ya. Sayang juga kan nanti bisa koyak. Bisa. Terus ada juga recommendednya yang kalau lebih bagus lagi kertas khusus untuk mengilustrasi untuk berkarya itu watercolor. Iya. Memang khusus untuk cat air. Water base. Gitu ya. Nah, untuk di Singkawang itu ya. Saya taunya kan di sini minim ya hal-hal atau benda-benda tentang untuk melukis itu. Kalau kita mau cari itu di mana itu? Apakah harus keluar kota dulu? Enggak sih, saya rasa kalau sekarang ini justru lebih mudah lah untuk cari. Kita sekarang bisa lebih mudah berbelanja online kan? Iya.
Terus juga di warung-warung sekitar juga di Singkawang ini udah mulai ada menjual art supply, Iya. walaupun tidak sepenuhnya art supply ya. Paling untuk kalau dibilang kuas ada kuas, kalau kertas ada juga di sini. Untuk membuat ilustrasi dengan pakai media ini nih, kalau di Singkawang dibilang masih terjangkau loh. Nah, kertasnya bisa ada jual sini. Terus kalau kuas nilon ada di sini nilon. Apalagi tinta di mana-mana banyak lah, kayaknya udah mulai banyak jual. Iya. Kalau dibandingkan dulu tuh lebih enak sekarang kita belanja untuk melakukan aktivitas kegiatan seni kita kan, untuk menunjang kegiatan seni kita kan. Oke, menarik ya. Jadi kalau ada untuk pemula atau apa, jadi di Singkawang tuh udah banyak ya. Ada kalau nggak salah tuh saya pernah dengar tokonya itu dekat Toko Naga itu. Jangan disebut ya. Merek dagang ya. Nanti promosi. Ya. Cari aja dekat Patung Naga itu ada satu toko memang menyediakan alat-alat ini tentang Toko-toko kelontong udah banyak. Toko kelontong juga banyak. Ya, jangan beli di mall mahal. Oke, kita lanjut hasil karya yang selama ini Bang Kahfi buat dengan tinta Cina. Itu udah ada berapa Bang totalnya? Atau nggak bisa disebutkan lagi? Nggak bisa disebutkan lagi sih udah banyak. Kalau Berapa Bang? banyaknya itu 2 ya? bukan apa, banyaknya kegiatan-kegiatan untuk latihan-latihan itu udah banyak, ratusan kali ya. Nggak Good bisa ya? hitung lagi. Karena udah lama juga kan menekuni ini kan? Iya, dari kuliah kan. Ini salah satunya nih yang dipegang nih. Ini Apa Bang dipegang? Takut curiga? Ini ya salah satunya? Enggak? enggak lah. Ini juga ya semuanya? Ini mungkin apa, kegiatan-kegiatan berkarya gitu. Misalnya pengen PT di rumah kan, bawa ini pergi ke warkop, gambar, coret-coret, jadi autis lah. Iya. Kadang autis juga bagus. Iya. Menurut lu? Kadang manusia juga butuh autis ya. Oh iya, mantap Iya. benar kan ini. Oke. Ada yang pernah enggak nih yang menawar karya Bang Kahfi ini? Nawar, kayaknya bukan nawar ya, lebih ke charity ya, sosial, kegiatan sosial ya. Oh iya. Jadi misalnya kita jual karya ini, tapi duitnya kita sumbangkan ke yayasan, Oh, tidak untuk amal, kegiatan amal. bagus. Jadi enggak untuk ke pribadi sih. Nah itu yang banyaknya saya lakukan. Tapi kalau untuk komersial ini belum ada lah, minatnya juga kurang ya kayaknya. Mahal kali Bang. Mahal berapa juga? Enggak ya. Ya gurau ya. Oke, Bang Kahfi kalaupun mau menjual itu kadang dia untuk acara sosial. Jadi itu sih pilihan dari perupa tersebut ya. Nah, ini yang terakhir nih Bang. Kan hasil karya Bang Kahfi selama ini itu dipajang nggak? Atau di rumah tuh ada museum mini nggak? Musim ini Iya, pengen tuh, harapan musim ini tuh. pengen ya. Pengen sekali, cuman kalau kayak bukan rumah pribadi sih masih belum bisa lah. Kalau suatu saat kalau punya rumah pribadi sih pengen majang karya di dinding gitu kan. Untuk sekarang sih paling diarsip aja di buku, di apa, dikemas biar enggak robek, enggak rusak. Paling dikemas aja dulu di dalam buku atau dalam kayak gini. Diarsip lah ya. Diarsip dulu tentunya. Oke. Jadi biar aman lah ya. Tapi insya Allah suatu saat pengen tuh kayak gitu, mini apa, mini museum gitu. Iya, mini museum ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira Bang pesan dan kesan untuk para perupa yang ingin memulai sesuatu, khususnya di Singkawang lah? Intinya jangan malu untuk mencoba sih. Kalau misalnya
misalnya apa, sering-sering lihat juga kreator-kreator, ilustrator yang biasa posting-posting di IG atau medsos, YouTube, itu dilihat, oh gimana sih, oh tekniknya apa sih, itu sering-sering kita lihat tuh nanti. Dan juga ini tentunya dengan disertai dengan praktis, kita latihan juga. Praktek ya. Latihan terus, insya Allah tuh suatu kedepannya bakal hasil karya gitu bakal berubah lebih baik dari tahun. Oke. Sangat ini ya, memberikan pandangan yang bagus ya ke anak-anak muda yang memang punya bakat dalam menggambar atau melukis ya. Bang, saya nih punya gambar, cuma gambar gunung, sawah bang, nggak apa-apa, Oke, nggak masalah ya kan? Apa ya? Ya, nggak masalah, nggak ada yang nilai ya. Tidak, sebenarnya karya seni itu tidak bisa dinilai ya. Kalau menurut saya lah ya, Iya. pribadi ya. Kayaknya karya seni itu tidak bisa dinilai ya. Kadang ada yang karya seninya jelek, tidak abstrak, tidak berbentuk, tapi dijual mahal. Ada peminatnya ya? Ada peminatnya kan? Relatif kayak ya. lukisan kan relatif. Ya, Jadi tidak bisa sangat dinilai pakai seni. Dinilai pakai nilai ya? Tidak bisa. Jangan sedih gitu Bang. Oke, sangat membuka mata batin kita ya. Oke, menarik bincang-bincang bersama Bang Kahfi di sore. Sudah sore. Sore nih. Ya, Jam sore 1 siang. Singkawang ya. Jam 1 siang. Senja. Ya, senja sambil rumput kopi. Oke, kita akhiri ya bincang-bincang ini ya. Oke, sip. Oke. Satu. Oke, Sinkaners, sampai di sini perjumpaan kita. Keep healthy.